Halo teman-teman, berjumpa lagi pada podcast kali ini bersama saya Halimatus Sadia dan Mas Alfandi. Halo. Oke, podcast pada episode kali ini kita akan membahas pertolongan pertama kepada narasumber kita yang sangat luar biasa dan tak kalah ganteng. Oke, Mas Alfandi gimana kabarnya? Ya, kabar alhamdulillah baik ya, buat teman-teman juga kita jaga kesehatan selalu ya. Tidur cukup, istirahat cukup, kegiatan tetap harus semangat. Oke, langsung aja Mas ya. Dulu Mas belajar PP itu dari mana? Oke, dulu waktu belajar pertolongan pertama kali itu ketika SMA saya dulu. Ya. Jadi ceritanya itu waktu SMA, kan di sekolah biasanya ada ekstrakurikuler ya. Ya apa sih kegiatannya, ngapain kok ada orang pingsan, orang apa ditolongin waktu upacara, ya udahlah ikutan. Biar enggak upacara berdiri di depan gitu. Terus ya lambat laun di situ kita belajar tentang pertolongan pertama dan seterusnya, seperti itu sih. Ya karena awalnya iseng, terus kita dituntut untuk bisa pertolongan pertama, kita belajar akhirnya ya kita bisa sedikit demi sedikit. Menurut Mas Alfandi nih, karena udah belajar pertolongan pertama ya, Mm-mm. pertolongan pertama itu kayak apa? Jadi ya prinsipnya kita dari kata pertolongan pertama. Pertolongan kan berarti memberikan pertolongan atau kita menolong. Pertama ya berarti pertama kali. Nah, jadi intinya pertolongan pertama itu pertolongan yang paling pertama diberikan kepada seseorang yang membutuhkan. Nah, biasanya pertolongan pertama itu dilakukan oleh orang awam yang sudah terlatih ataupun bisa oleh orang medis yang berada di sekitar situ. Jadi tempatnya pertolongan pertama itu ketika setelah ada kejadian apa, disitulah maka ada pertolongan pertama sebelum dilarikan ke rumah sakit atau pasca kejadian seperti itu, atau ditindaklanjuti ke puskesmas dan lain sebagainya oleh tim kesehatan atau tenaga medis. Oh, berarti pertolongan pertama itu apa, sebuah tindakan ya yang dilakukan untuk sebelum apa ya, tindakan selanjutnya ke medis gitu ya. Ya, tindakan pertama yang diberikan ke pertama. korban sebelum ada tenaga medis Ya. yang datang. Nah, soalnya gini, ketika ada apa-apa kepada korban, kalau tidak segera ditolong oleh orang yang mengerti mengenai pertolongan pertama, itu bisa mengancam jiwa. Nah, untuk mengurangi hal itu makanya pertolongan pertama itu sebaiknya dilakukan. Seperti itu. Gini, mau tanya. Kalau orang awam nih, boleh nggak melakukan pertolongan pertama? Oke, untuk melakukan pertolongan pertama, orang awam kalau dia tahu tekniknya, dia pernah belajar, dia memahami, harus menolong. Ya. Kalau orang awam yang belum belajar, belum pernah menangani dan lain sebagainya, minimal dia mengamankan situasi. Dan kalau emang benar-benar nggak tahu tentang pertolongan pertama, menghindari menyentuh korban. Menyentuh korban gitu ya. Nah, takutnya karena salah tindakan kita ini nggak tahu apa-apa, salah tindakan, geser sedikit ternyata dia patah tulang nih. Oh iya. Nah, semakin parah gitu. Untuk menghindari hal itu ya mungkin bagi yang tidak mengetahui ilmu tentang pertolongan pertama, bagi orang awam bisa menghubungi tim medis atau mencari bantuan sekitar untuk orang awam terlatih, atau barangkali di situ ada tim medis juga atau tenaga kesehatan perawat yang kebetulan lewat seperti itu. Jadi menolong nggak harus kita bisa membantu untuk mengamankan Mengamankan situasi situasi gitu. atau menghubungi pihak-pihak yang sekiranya bisa Bisa memberikan bantuan. bantuan secara cepat gitu. Oh ya. Gini, tujuan adanya PP selain mengamankan dan membantu untuk mengobati itu apa, Mas? Yang pertama itu mencegah cacat. Mencegah cacat. Oh. Dengan kita memberikan pertolongan secepat mungkin, kita mengurangi kemungkinan untuk cacat. Nah, misal ada orang patah tulang, kalau nggak segera ditolong itu nanti semakin fatal. Atau orang mimisan, kalau nggak segera ditangani, dia akan semakin banyak keluar darah, semakin dia malah kekurangan darah. Lalu yang kedua itu menunjang kesembuhan. Ya.
karena orang misal luka, Ya. di sini luka di tangannya, lecet-lecet, kita bantu untuk membersihkan luka, untuk menutup lukanya dulu, biar kesembuhannya itu ditunjang. Dalam artian kita membantu untuk mempercepat kesembuhan. Misal kalau ada orang lecet, kita biarin ada kotoran di situ kan, ya semakin buruk, semakin parah, tidak menunjang ke kesembuhan. Jadi kalau itu yang kedua. Lalu yang ketiga tuh memberikan rasa aman dan nyaman. Pernah nggak sih kita di situasi yang aduh gimana nih, gimana pengennya ada yang nolongin ya, minimal di samping kita buat gimana mbak, ini gimana gini, oh ya ini dah saya bantu buat hubungin bentar lagi ya. Nah, karena seseorang yang membutuhkan pertolongan, ketika dia ada yang mendampingi, meskipun kita secara psikis ada orang lain, maka si korban itu merasa oh nyaman, sudah aman gitu. Secara psikis dia akan pulih terlebih dahulu. Karena ketika orang yang sedang terjadi kecelakaan, yang harus dikhawatirkan itu yang pertama panik. Dia panik, berpikir sampai mana-mana. Nah, di situ. Itulah 3 tujuan pertolongan pertama. Ya kadang kalau misalnya kita lagi bantu seseorang gitu kan, Ya. itu terkadang kita itu secara naluri kita panik, kita tuh Nah, ngapain yang gitu, nolong gitu. jangan sampai panik, Nah, yang penting itu itu. gimana caranya biar kita nggak panik? Oke, untuk kita nggak panik, yang pertama kita pahami kapasitas diri kita. Kita bisa bantu apa di sana. Yang kedua kita amati lingkungan sekitar bagaimana, lingkungannya gimana, kita pahami dulu. Oh ini oke aman, kita bisa masuk. Oh kita bisa bantu apa, yang pertama tadi kapasitas kita apa, kita bisa bantu apa. Lalu yang ketiga dilihat dulu, oh korbannya gimana nih, oh korbannya banyak darah, saya takut darah, ya udah menghindar aja biar nggak semakin membuat situasi runyam. Oh korbannya bersimpah darah, oh saya bisa bantu ini, kayak gitu. Jadi kita fokus itu penting ya, fokus sama tenang itu juga poin tambahan gitu. Kita mengetahui kapasitas kita bisa bantu ngapain, lalu kita fokus ke sekitar kita, dan kita juga harus tenang. Kalau kita tenang, korban pun akan merasa nyaman lagi sesuai dengan tujuan kita melakukan pertolongan itu. Dulu Mas Alfandi itu belajar PP itu kira-kira sejak kapan tuh? Ya, Terus habisin berapa waktu? Ya sebenarnya untuk namanya kita belajar itu selama kita hidup. Kalau kita bisa belajar, kita ulangin. Kalau untuk pertama kali sejak SMA kelas 1 sebenarnya ketika waktu saya gabung PMR, ini pertolongan pertama gini. Terus merambah ke kuliah, saya masuk ikut ke KSR, jadi lebih mudeng. Oh gini, pertolongan pertama gini. Ada ilmu tambahan, ada penyesuaian lagi ke penerapannya, harus seperti apa, lebih kompleks lagi dan lain sebagainya gitu. Jadi bertahap ya dari pas kelas 1 SMA. Ya bertahap, mungkin kalau kelas waktu kita SMA cenderungnya kita seringnya ya belajar pertolongan pertama itu yang pertama pengetahuan dasar, yang kedua itu untuk kebutuhan di sekolah, kasus-kasus ringan. Lalu yang ketiga itu biasanya untuk diperlombakan, karena biasa ada SMA, ada event-event lomba antar sekolah. Nah event lomba sendiri tujuannya juga untuk mengasah kemampuan. Saya itu pernah lihat orang mimisan. Ya. Nah itu cara mengatasi mimisan itu gimana? Kadang kita kalau misal lihat yang namanya darah itu takut gemeter buah darah nih. Karena biasanya kalau lihat darah kan cuman sekuku gitu kan ya, nggak sampai banyak sedikit. Ya. Nah itu sampai mengalir kayak itu gimana itu cara mengatasinya? Orang mimisan itu karena yang pertama dia kelelahan. Yang kedua dia terlalu lama kena sengatan panas, terus yang ketiga di sini tuh pasti ada bermasalah di hidungnya, di bagian pembuluh darahnya. Oke. Orang mimisan kita jangan pernah untuk suruh dia angkat kepala biar tujuannya darahnya kembali, itu jangan. Gitu. Apa darah yang sudah keluar biarkan keluar, jangan sampai masuk kembali karena itu akan mengganggu sistem pernafasan yang pertama. Yang kedua ada darah keluar tapi dipaksa masuk, itu kan juga nggak baik ya. Nah caranya gimana ya? Kok ada orang mimisan nggak boleh naikin kepala biar berhenti, kok malah disuruh ke bawah biar ngalir gimana? Nah ada caranya.
Yang pertama pastikan dia di posisi yang nyaman untuk hidung yang mimisan keluar ke bawah. Yang kedua kita bisa bantu kompres dingin. Kompres dingin tujuannya untuk membantu pembekuan darah di pembuluh darah yang luka di sekitar hidung. Kompres dinginnya bisa di sekitar dahi ataupun di dekat-dekat hidung. Nah yang kedua kita nenangin korban. Udah tenang, rileks, diatur nafasnya pakai meskipun hidungnya berdarah pakai mulut. Tenang, fokus gitu. Soalnya orang mimisan itu karena kelelahan, kena panas lama, terus dia ada tekanan-tekanan seperti itu. Ya mimisan itu sebenarnya kasus yang terlihat mudah, tapi kita bingung nanganinnya. ya. Ya itu mimisan kita cukup kompres air dingin, kita posisikan yang enak sambil di hidung itu kalau misalnya mimisannya terlalu melebar sambil dilap tisu buat ngebersihin biar korban juga nyaman gitu sih. Itu sampai darahnya sampai benar-benar berhenti gitu. Iya, Iya. biar dia berhenti secara natural. Natural ya. Kalau kita paksakan untuk berhenti itu efeknya cenderung kurang baik. Efeknya apa emang? Ya kayak kita paksa buat naik ke atas dia bisa tersedak, darahnya malah balik lagi gitu. Jadi ya kita bantu di darah kan ada pembukaan darah itu ya pembukaan darahnya kita bantu pakai es biar darah dingin nanti lama-lama berhenti. Oh berarti dikompres pakai es gitu ya, Iya, di air bagian es sini, di air bagian es sini atau bagian sini. gitu. Kalau langsung es batunya? Boleh nggak? Kalau es batunya kalau bisa ya kita Iya, balut dulu pakai balut kain dulu. apa gitu biar bersih gitu ya. Kalau es batunya langsung kan dingin. Gitu. Berarti kalau pakai es batu boleh, tapi asalkan kalau dibungkus pakai Iya, kain dibungkus gitu pakai kan. kain. Apa maksudnya Pakai biar kain gitu. bersih, biar dahinya dia nggak terlalu basah juga gitu. Nah, kalau orang mimisan itu ada yang cepat, ada yang lama juga berhentinya. Saya pernah juga ketemu yang cepat baru sebentar, oh udah Udah selesai. selesai. Ada juga yang lama kok gak berhenti-berhenti sampai 10 menit. Takutnya kan kita juga kekurangan Iya, darah kekurangan gitu ya darah masih kan, karena, ngalir pelan-pelan. Wah, udah siap, kita juga siap ambulan kalau takutnya terlalu banyak darah yang keluar, dia butuh cairan di dalam tubuh kurang, kita kan juga butuh persiapan. Emang mimisan itu hal yang sepele namun tidak boleh diabaikan begitu saja. Hal yang sepele tapi tidak boleh disepelekan. Gitu Iya, betul. Kan. Nah, ini kalau ini kan tentang masalah yang mimisan itu ya. Kalau misalkan dari kurang 10 menit, kalau lebih dari 10 menit darahnya itu benar-benar nggak bisa dikontrol atau memang benar-benar mengalir terus, itu gimana Mas? Ya Tindakan itu. yang benar itu gimana? Kalau bisa Ya. kita mulai persiapkan untuk dilarikan ke rumah sakit, puskesmas, tempat pusat kesehatan. Karena apa? Karena mimisan itu bisa menjadi salah satu tanda kesehatan. Oh mungkin sedang ada kelainan di dalam dirinya, ada yang tidak beres. Nah itu kan perlu ditindaklanjuti di rumah sakit untuk alat yang lengkap. Lalu tenaga medisnya juga sudah terlatih, lebih terlatih dari awam yang terlatih kan. Iya ya, benar. Nah, jadi kita kalau sebatas membantu memberhentikan mimisan, pertolongan pertamanya seperti itu. Ya, kalau paling parah emang di atas 10 menit, kalau di bawah 10 menit atau di bawah 5 menit bahkan itu kita bisa agak lega istirahatnya. Kita bisa ngerti darahnya itu berhenti secara natural, berarti benar-benar enggak Ya sudah keluarnya sudah semakin sedikit gitu ya. dan akhirnya habis gitu. Nah, ini habis itu. Kalau misalkan udah nih pas mimisan darahnya berhenti sebelum 10 menit, itu kira-kira kita butuh ke kayak periksa dulu apa cukup udah diobati dengan itu yang kita terapkan itu? Oke. Pertanyaan bagus pasca mimisan. Yang pertama kita tanya gimana rasanya, ada pusing atau mual atau kenapa, karena lemas. Kayak kalau masih misal dia lemas ya masih oke, habis kehilangan darah. Dia mungkin pusingnya sedikit, oke, nggak apa-apa kan pusing sedikit, disuruh istirahat. Cuman kalau ada terasa nyeri di kepala, pusingnya terlalu pusing, nah itu kita lebih baik kita rujuk. Seperti itu. Kalau masih orang kekurangan habis keluar darah kan pasti kan lemas, agak pusing dikit gitu kan. Kita bantu istirahatkan.
Terus kita beri minuman hangat. Ketika posisi istirahat pun kalau bisa kaki dikasih bantalan biar kakinya lebih tinggi, maka darah lebih banyak mengalir ke otak, oksigen juga ke otak iya. lebih banyak karena kan habis mimisan. Seperti Habis itu. mengeluarkan itu ya banyak darah gitu. Ya betul ya, kalau kita habis keluar darah gimana rasanya, pusing kan, pasti lemes Ya lemas. gitu. Kira-kira selain apa ya tadi pertolongan pertama yang pakai kompres tadi kan, kira-kira ada alternatif lain nggak selain mengatasi mimisan itu? Biasanya ada mitos-mitos yang aneh. Mitos-mitos ya. Oh iya. Dikasih daun apa, disumpelin, itu kurang baik. Yang pasti yang pertama jangan disumpelin, jangan ditutupin hidungnya. Yang kedua jangan disuruh menadah, biarkan itu mengalir, kita bantu pakai kompres dingin. Udah itu aja sebenarnya rumusnya. Kalau disumpelin malah nanti nggak bisa nafas. Ya nggak bisa napas. Yang kedua Iya, malah darah penuh di sini, nanti menggumpal di sini menggumpal juga ya kan. juga berbahaya. Iya. Ada yang katanya suruh dipakai daun apa itu, cuman secara yang saya pelajari dari medis dasar, lebih baik kita bantu untuk mendinginkan biar nanti darah membekuh secara perlahan, secara natural gitu. Iya kalau misalnya disumpelin malah justru kayak mengganggu pernapasan gitu nggak sih? Karena ya memang barangkali Ya ada mimisan gumpalan gitu sendiri kan aja ya. juga sudah mengganggu, apalagi ya itu ya kurang baik. Mungkin kita bantu membersihkan, ketika sih keluar kita lap tisu gitu. Itu sih kalau mimisan. Juga gini Mas, kalau misal pas di sekolah nih ya, pas di sekolah itu kita itu kayak sering lihat orang pingsan pas upacara dan segala macam. Itu sebenarnya pingsan itu penyebabnya apa coba? Pernah pingsan belum? Pernah yang pingsan, tapi udah lupa kenapa pingsan itu. Kenapa? Kira-kira kenapa dulu? Dulu itu pas pingsan itu kelas 1 SD. Ya. Lupa kenapa, nggak tahu. Kenapanya lupa? Aku tuh pas pingsan itu tiba-tiba itu kayak berkunang-kunang gitu. Kenapa gitu? Berkunang-kunang, Ya, terus? berkunang-kunang tiba-tiba Gelap. gelap habis bangun tuh tiba-tiba udah di sofa gitu kan. Wah enak. Ya. Gitu. Iya. Gitu sih. Pas mau pingsan itu. Tapi penyebabnya nggak tahu sih waktu itu ya. Perasaan baik-baik aja gitu. Tapi nggak tahu kenapa Ya pingsan. emang tanpa disadari kita terkadang berkunang-kunang set. Saya sendiri belum pernah pingsan memang. Tapi rata-rata orang pingsan seperti itu ya, karena pingsan ada dua hal. Kalau misal kasus di upacara sekolah seperti itu ya, tubuh kan kalau upacara pagi terkena sengatan matahari. Iya. Ada tubuh fisik yang kuat, ada yang tidak. Kalau tidak, dia terkena sengatan matahari yang secara terus menerus, dia lama-lama akan lemas. Lalu yang kedua, posisi upacara juga berdiri. Oh iya ya. Suplai oksigen untuk ke otak juga berkurang. Dengan ditambah lagi situasi sekitar di lapangan, banyak orang, suhu naik panas, nah itu menambah kurangnya oksigen di suplai oksigen di sekitar otak. Yang ketiga biasanya belum sarapan atau badan lemes-lemesnya, nggak kuat, akhirnya pingsan. Itu kalau biasanya di upacara. Cuman kalau misal baru santai dan lain sebagainya itu biasanya ada faktor lain. Nah kalau faktor lainnya itu biasanya ada karena penyakit bawaan Gitu ya. atau karena ada penyakit yang belum terdeteksi. Jadi emang banyak macamnya. Atau dia ternyata punya darah rendah atau kekurangan darah. Nah, kekurangan darah itu juga bisa faktor penyebab pingsan. Cuman pada umumnya saya melihat ketika kegiatan di luar ruangan, ya rata-rata 3 hal itu, dia terlalu lama kena panas, terus suplai oksigen ke otak kurang, sama sengatan matahari yang begitu terik sehingga membuat suasana sekitar juga memanas. Yes ya. Jadi penyebab pingsan itu bisa dikatakan karena suplai oksigen yang kurang gitu ya sih? Pada dasarnya itu suplai oksigen yang kurang ke otak itu bisa melemahkan kinerja otak dan secara perlahan membuat otak yang mengatur kesadaran kita itu kan semakin lama kinerjanya semakin melemah. Nah karena hal itu kesadaran kita juga semakin lama perlahan hilang hingga muncul kunang-kunang di penglihatan kita. Kok berkunang-kunang. Kadang saya sendiri juga merasa gini ketika bertugas ya. Bertugas di belakang. Berdiri tiba-tiba melihat kunang-kunang. Oke, saya langsung minta gantian nih. Ini udah nggak kuat saya. Saya istirahat bentar gantian.
Saya pindah ke posko kesehatan, kawan saya pindah ke lapangan untuk menjaga kegiatan apa gitu misalnya. Gitu. Sebenarnya kita bisa menyadari, oh ini udah mulai berkunang-kunang. Kadang juga ada ke orang yang mau pingsan gitu, udah mulai berkunang-kunang, udah megangin temennya atau udah mundur. Iya. Jadi sebelum benar-benar jatuh udah diamankan dulu gitu. Tapi terkadang ketika pas kita di lapangan nih ya, ketika di lapangan atau di tempat lain kita lihat orang pingsan, otomatis di sekitar itu pada kayak, wow, ini gimana gitu. Padang rubung kan? Padang gerubung, ini panik kan, jadi panik gitu. Lah kita yang udah dapet materi itu dan udah pernah praktek tentang pingsan itu kita kayak ke bawah gitu nggak sih? Nah itu gimana cara mengamankan si korban pingsan itu kan dari para itu gerombolan itu yang merasa panik itu? Oke. Yang pertama orang pingsan perlu suplai oksigen. Oke teman-teman, ini yang pingsan saya butuh 3 orang aja buat mindahin, yang lainnya tolong jangan berkerumun. Oke, yang pertama kita pindahkan ke tempat teduh dan nyaman. Oke, setelah pindahkan ke tempat teduh yang aman dan nyaman, kita bantu suplai oksigen dengan cara memberikan bantalan pada kaki itu kembali. Dengan posisi kaki yang lebih tinggi daripada jantung dan kepala, diharapkan suplai oksigen ke otak itu lebih banyak. Dan kita bantu kipas-kipas beri angin dikit-dikit supaya biar ketika dia pingsan dia kan bernapas. Nah pernapasannya itu biar segar, sejuk gitu, biar udara yang panas di sekitar karena kena kipas lebih dingin gitu. Hal yang kedua, kita bantu rangsangan untuk kita panggil, Mbak, kan itu biar rangsangan suara, kita sambil tepuk-tepuk biar bangun gitu. Biar bangun pakai rangsangan suara sama gerak, Mbak bangun, Mbak bangun, gimana. Nah pingsan juga ada yang lama ada yang sebentar. Oh gitu ya. Nah kalau misal lama itu gimana tuh? Nah, saya juga pernah itu nanganin pingsan lama. Nah ini kok udah hampir 8 menit, udah mau ke 10 menit kok nggak bangun-bangun ini, kenapa ini? Kalau paling lamanya pingsan itu sampai berapa menit biasanya? Macam-macam. Oh macam-macam. Cuman 2 hal yang perlu kita ketahui, untuk pingsan rata-rata yang pertama itu orang akan bangun sekitar 3-5 menit. 3-5 menit? Ya secara otomatis dengan bantuan yang kita berikan, dengan kita sudah memindahkan, dia akan bangun secara perlahan dengan durasi waktu 3-5 menit. Bahkan ada yang lebih cepat ya untuk orang yang emang dia nggak ada kenapa-napa. Ketika di atas 5 menit kita sudah perlu curigai, wah ini kenapa kok belum bangun, kita harus lebih intens lagi. Kita beri wewangian mungkin untuk merangsang bau di otaknya juga, seperti itu. Kalau sampai 10 menit ke atas kita sudah mulai curiga persiapan, loh ini jangan-jangan ada apa, ini ada penyakit apa gitu. Kan pingsan juga disebabkan karena penyakit lain atau karena dia pingsan karena kena serangan jantung. Wah itu kan juga ngeri ya, sepele ya kayaknya pingsan nggak sadar, ternyata serangan jantung. Ya kalau dia 10 menit ke atas dan belum sadar, lebih baik kita langsung rujuk ke tempat pusat medis. Ya meskipun nanti pas sampai sana dia bangun ternyata nggak kenapa-kenapa kan ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya betul. Ya minimal kita berjaga-jaga seperti itu. Ini kan pas dijelasin itu kan harus ada wangi-wangian gitu kan. Nah apa itu wangi-wangian itu ada yang bilang nggak boleh dikasih wangi-wangian. Gini maksudnya wangi-wangian itu kayak nggak boleh minyak kayu putih mungkin ya? Iya mungkin karena saya paling dengar sering karena dia mungkin alergi dan gitu, lain sebagainya. Nah, makanya kita menyebutnya memberi wangi-wangian. Wangi-wangian, parfum, yang penting jangan kaos kaki ya. Kaos kaki bau itu. Wangi-wangian yang enak. Tujuannya buat apa? Buat merangsang aja biar dia cepat sadar gitu. Tujuannya seperti itu, nggak harus minyak kayu putih, nggak harus balsam, nggak harus apa, parfum atau apalah yang wanginya sedap dan enak loh ya. Gitu. Gini Mas, kalau misalkan kita paham nih, kalau misalkan dia korban itu beneran mengalami pingsan, ada tanda-tandanya nggak? Oh, biasanya ada yang pura-pura biar ada yang aku diangkat. pura-pura karena dia pengen dipedulikan dan segala macam itu gimana?
Ada Kalau nggak yang tanda-tandanya? sadis ya Ya, cubit aja. cubit aja. Dia pasti teriak. Yang enggak sadis digeligitik apa ya, biar dia keri gitu, merasa geli dari tangan atau di kaki yang banyak sarafnya sensitif, kaki dielus kan pasti Kaki, geli ya kita. pasti geli. Ya. Pasti agak ada logatnya. Kalau enggak kita ini korban menghadap ke atas, kita lihat di bola matanya ada gerak enggak, Ada gerak, oh iya atau iya. kita kasih cahaya, oh dia kayak gitu matanya ada pergerakan enggak gitu. Kalau orang yang pura-pura pingsan, sering saya udah capek-capek gotong Ya, tak ternyata. giniin, gerak. Gerak ya. Oh lah, bohongan kamu pingsannya. Capek loh ngangkat kamu berat. Jangan gitu, besok lagi kalau pingsan beneran malah nggak ketolong nanti malah. Iya. Dan setelah gini, kalau misal korban pingsan udah sadar, cuman badannya itu masih lemas, tindakannya kita itu sebaiknya kita masih ditidurkan atau misal dudukan atau gimana? Lebih baik ditidurkan dengan Tidurkan. posisi kaki diberi bantalan. Kaki lebih tinggi gitu ya? Iya. Lalu yang kedua kita bantu dengan minum. Biasanya minum teh hangat, manis. Nah, Manis. tujuannya buat apa? Glukosa itu merupakan sumber energi bagi darah. Nah, kita bantu yang manis-manis biar darahnya ada tenaga, ngalirnya semakin cepat, suplai oksigen diharapkan lebih kuat. Lalu yang kedua dengan memberikan cairan. Ketika orang pingsan pasti karena sengatan panas dan yang saya sudah sebutkan, dia pasti juga dehidrasi. Dehidrasi. Kita tujuannya juga membantu mengembalikan cairan yang sudah keluar gitu. Ada nih kalau misal ini ya, yang bohongan tuh. Terkadang yang bohongan itu kadang ada sih yang nggak tahu ya, entah itu beneran bohong atau enggak atau pengen diperhatikan. Nah, gimana sih caranya biar mereka itu biar nggak melakukan hal itu lagi, kayak misal tadi kan dibilangin, atau ada cara lain nggak gitu. Ya. Soalnya kita yang sebagai penolong pasti kayak ngerasa waduh iki wis ditolong kok malahan itu Kita kan sebel ya, sebel jengkel. gitu, jengkel. Nah, Ya, yang itu pertama kita edukasi dulu sebenarnya itu gini, kita itu gini bukan karena apa, kita emang bener-bener nolong. Kalau kita dimodusin gini malah kita mau nolong mikir 2 kali, ini beneran apa enggak, malah kita takutnya gitu. Yang pertama. Yang kedua ya kita berilah setelah pengertian, berilah mereka itu ya sedikit istilahnya hukuman, kayak wah besok kalau kamu pingsan lagi malah Oke, nggak tak ancam tolong gitu. gitu ya. Ya, Sebenarnya tapi mas tuh tingkatannya bercanda ya, Ya. cuman kan dalam artian biar dia itu ya udah besok kalau pura-pura pingsan lagi nggak ditolong malah susah ini. susah ya. Ya udahlah nggak pura-pura lagi kan gitu. Mungkin kalau ada yang ngeyel ya udah kita sebagai tim penolong ada yang pingsan ya kita tolong. Kalau ada yang ngeyel ya udah dia ngulangin lagi ya udah. Ya mau gimana lagi kan, namanya juga orang ngeyel. Ya gini, kalau saya tuh pernah kan sama teman-teman pas ada orang pingsan, terus ada ibu-ibu gitu, ibu-ibu itu ya khawatir juga sama kayak masyarakat Nah, gitu kan. iya. Nah kadang itu mbak ini itu kan. Terus kita yang sebagai yang udah pernah dapet materi itu dan udah pernah praktek itu kayak bingung karena merasa ibunya itu tua gitu kan, yang nggak enak juga. Itu gimana menurut Mas? Ya yang Harus- pertama ibu-ibu itu kan panik ya. Iya panik. Kita nggak boleh ikut panik. Bu, tenang, sabar, ini biar saya yang tangani, ibu duduk aja. Kalau ibu-ibu itu panik, menambah situasi semakin runyam, semakin panik juga, kita malah ikutan panik. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari, terkadang itu kita bisa lupa karena panik itu lagi ya. Nah, kita nenang, udah Bu tenang, ini mau dibawa ke tempat yang aman, nanti kita sadarkan, kita bantu sadarkan gitu. Jadi kita beri pengertian dan keyakinan Iya. kalau bahwa kita itu bisa membantu untuk menyadarkan, bisa membantu untuk mengondisikan gitu. Oh ya, jadi ingat nih, tapi yang mimisan. Saya pernah mengalami mimisan itu dulu waktu kecil, pingsan pernah, mimisan pernah. Saya belum pernah malah mimisan, agak lupa, saya ingat saya nggak pernah malah. Kalau mimisan dulu itu waktu kecil pernah nih kan, kalau anak kecil itu kan sampai penasaran kan, ada bunga melati yang masih kuncup. Iya. Bunga melati yang masih kuncup itu saya taruh di hidung.
Dia taruh di hidung terus dilalah itu apa namanya ya? Langsung masuk ke dalam gitu, masuk ke dalam sampai nggak bisa keluar. Dan aku pun kaget waktu kecil itu yang keluar itu tiba-tiba darah. Kemungkinan Oke. nggak kalau misalkan mimisan itu karena itu? Bisa terjadi, mimisan bisa terjadi juga ketika kita memasukkan benda-benda yang tidak seharusnya masuk ke hidung. Oh, gitu. Nah, kenapa kulit di dalam hidung ini kan sensitif ya, dia tipis. Ketika dia ada kemasukan benda, cenderung pasti dia mengalami luka atau yang biasa kita sebut perdarahan, keluarnya darah itu ya dari Perdarahan. tubuh, perdarahan. Nah, itu bisa terjadi, bisa saja terjadi. Mau coba lagi? Nah, Jangan. jangan dong. Iya. Ya, ini malah menyusahkan nanti. Iya, ya itu bisa biasanya anak kecil ya senengannya aneh-aneh. Ini Aneh-aneh itu. Waktu kecil emang kayak gitu. masukin apa ke hidung itu berbahaya. Berbahaya sekali sih ya. Gitu. Jadi bisa ya karena faktor nggak disengaja atau faktor disengaja itu bisa mungkin terjadi karena di area hidung ini sensitif seperti itu. Kalau pertolongan pertama nih Mas, Mm-mm. kalau orang awam bisa mempelajari pertolongan pertama secara otodidak, boleh nggak kayak gitu? Lebih baik ada yang mendampingi ya lebih Mendampingi. baik. Tujuannya apa untuk ketika kita salah itu tekniknya yang benar seperti ini. Bisa kok belajar ke teman-teman KSR, main ke Palang Merah, seperti itu bisa. Bolehlah kita lihat-lihat di Google gitu kan. Oh, tekniknya bagaimana? Jangan dari film ya. Kalau dari film itu ada benernya banyak gak benernya. Kalau Gitu. ada orang pingsan gitu. Banyak Apalagi benernya, pas- banyak gak ya. benernya. Kita bisa belajar dari YouTube kan banyak channel-channel medis dari luar negeri banyak, dari Indonesia sendiri juga banyak. Kita bisa belajari tekniknya, terus sesekali habis belajar itu kita oke lah berlatih ke PMI. Mas, saya mau belajar kemarin lihat di YouTube tekniknya gini itu bener enggak? Nah, terus mungkin dipraktekkan ke alat peraganya kan udah banyak ya. Gitu. Ya terkadang yang pertolongan pertama dasar seperti kayak pingsan, mimisan itu perlu ya diketahui sama masyarakat gitu. Jadi kalau misalkan di lapangan nih, Ya, dia kecelakaan iya. pun biasanya karena dia panik, shock, langsung pingsan. Secara kalau misalnya kecelakaan, itu ada dua hal yang harus kita curigai. Dia pingsan karena dia shock atau dia pingsan karena ada benturan lain yang menyebabkan dia tidak sadar, khususnya di area kepala ya. Seperti itu yang perlu kita garis bawahi. Oh, dia karena shock atau karena hal yang lain. Kalau karena hal yang lain lebih berbahaya, kalau kita bisa bantu ya kita bantu, kalau enggak ya sudah kita segera minta bantuan. Ya. Gitu. Jadi pertolongan pertama itu sebenarnya luas ya, bukan hanya terkait Luas, saling terkait antara satu sama lain. Ya karena saya ingat nih kata-kata dari Om Siswo. Dia pengarang buku pertolongan pertama, modul buku pertolongan pertama Palang Merah Indonesia. Dia mengatakan pertolongan pertama itu seni. Seni. Sudah ada tekniknya, sudah ada cara-caranya, cuman pengaplikasiannya selalu berbeda-beda. Berbeda-beda. Bagaikan kita menggambar di sebuah kuas kosong, pasti hasil gambarnya berbeda-beda. Berbeda-beda. Meskipun menggunakan teknik yang sama, cara yang sama, alat yang sama. Nah, maka dari itu pertolongan pertama tidak bisa semerta-merta kaku. Ini harus gini. Lah iya kalau situasinya enak. Lah kalau situasinya nggak enak kita penyesuaian lagi. Yang penting caranya benar, tekniknya benar, alat yang digunakan sesuai dengan standar. Kalau misal yang sesuai standar kepaksanya nggak ada, kita gunakan alat yang dimungkinkan sama dan fungsinya bisa membantu juga. Iya, benar sih. Pertolongan pertama tekniknya sudah ada, cuman penerapannya itu yang berbeda-beda, tergantung kejadian yang di lapangan. Tergantung seperti itu ya, Mas. kejadian, situasi dan misal pingsan nih nggak ada tandu, adanya pintu, kita pakai pintu Itu aja aja buat apa? ngangkat juga nggak masalah. Improvisasi gitu Yang ya. penting pintunya kuat dan kita Iya. kuat ngangkat pintunya karena kan berat ya. Iya, Kalau iya. pintu nggak ada, kalau nggak ada pintu nggak ada kita juga bisa pakai tangan, kita Tangan. angkat bertiga, kita buat. Nah itu seninya. Ya.
ya nggak ada tempat teduh, ya udah kita cari apa yang buat tutupin di atasnya biar teduh, biar nggak panas. Kan tekniknya kok bisa kita pindahkan ke tempat teduh, kita gini-gini. Lah nggak ada tempat teduh misalnya di lapangan, Mas. Ya udahlah kita pakai apa? Pakai misalnya ada kain, nah kita tutupi biar nggak panas. Kipas kalau harus dikipasi harus sejuk, kalau nggak ada kipas kita pakai tangan atau pakai kertas atau apa gitu. Yang penting prinsip dasar tekniknya bagaimana itu sudah paham, nanti penyesuaiannya tinggal di lapangan. Pertolongan pertama adalah sebuah seni, ingat. Ya, pertolongan pertama itu seni Seni berpikir, menolong. Seni menolong ya. Ya. Oke. Wah, pembahasan yang sangat menarik dan mungkin kalau di bahas satu persatu itu sangat menghabiskan Ya waktu sangat yang banyak sekali. banyak sekali ya. Soalnya Ini kan baru bahas dua aja masih dua aja dasar masih istilahnya. kurang ya, Iya. masih dasar gitu kan. Masih dasar, belum benar-benar dalam dikupas. Iya. Jadi saking luasnya sampai waktu aja pun tidak bisa. Ya ini Iya ya. kapan lah kita Kapan ngobrol. ya, Boleh. siap gitu ya. Oke, mungkin itu ya podcast kali ini, pembahasan yang sangat menarik bersama narasumber yang menarik, luar biasa dan tak kalah tampan. Asik. Ya dong, cowok masa cantik. Ya, tampan dan berani ya kan. Kalau misalkan sebagai relawan ya kan harus berani Harus kan. berani Ya, tampil, berani harus percaya tampil. diri, mau Iya. nolong masa grogi yang ditolong juga ini Mas bisa nolong apa enggak, ini Iya, kan iya. ragu-ragu. Iya, harus berani gitu ya. Seperti narasumber pada hari ini. Iya. Oke, sekian podcast pada hari ini. Saya Halimatus Sadia, mohon maaf apabila ada kesalahan. Pamit undur diri dan bersama Saya Alfandi. sampai jumpa di episode Ngosek Ngobrol Asik. Bye-bye. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Siamo. Tutti fratelli.